Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas 4 pilar negara yang pertama, yaitu Pancasila. Kita masuk ke bagian pengertian. Kalau dari arti kata, berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau asas. Istilah Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit pada abad ke-14, yaitu dalam kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca. Asal mula Pancasila. Asal mula Pancasila menurut Profesor Noto Negoro yaitu ada 4 kausa. 1. Kausa materialis, berdasarkan nilai-nilai adat istiadat, nilai religius. Kemudian kausa efisien, berasal dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Ketiga, kausa formalis, merujuk kepada bagaimana proses Pancasila itu dirumuskan menjadi Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pidato Insinyur Soekarno sebagai kausa formalis. Yang keempat yaitu kausa finalis, dari perumusan dan pembahasan Pancasila oleh para pendiri negara di dalam persidangan. Sejarah lahirnya Pancasila. Nah, pada masa kerajaan Majapahit, di bawah Raja Prabu Hayam Wuruk dan Apati Mangkubumi, mengintegrasikan Nusantara. Pada masa ini, istilah Pancasila terdapat dalam kitab Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut, istilah Pancasila selain memiliki arti berbatu sendi yang 5, dalam bahasa Sanskerta, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5, atau Pancakarma. Nah, bangsa Indonesia bisa dikatakan telah mengalami kejayaan pada masa ini ya teman-teman, pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Namun, kehidupan bangsa Indonesia berubah dengan datangnya penjajahan Barat. Datangnya penjajahan Barat. Dalam periode penjajahan Barat ini, Indonesia terlibat perjuangan fisik, terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun, belum terkoordinasi dengan baik. Perjuangan masih bersifat kedaerahan, sehingga belum berhasil mengusir penjajah. Perlahan, bangsa Indonesia menyadari perlunya perlawanan dalam bentuk lain, selain perlawanan fisik. Maka muncullah berbagai organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, yang dipelopori oleh berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, kemudian datang masa penjajahan Jepang. Ini dimulai pada tanggal 7 Desember 1941 di mana terjadinya perang antara Jepang melawan sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Jepang melakukan pemboman terhadap kekuatan armada Amerika Serikat di Pearl Harbor. Nah, kemudian pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mulai saat itu dimulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Namun, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan dan satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Karena semakin terdesak dalam perang dan ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan meraih dukungan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengulangi janjinya, namun tanpa syarat dan mengumumkan akan dibentuknya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Baiklah kita masuk ke pembahasan mengenai BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Pada tanggal 29 April 1945, keanggotaan BPUPKI diumumkan dan diangkat oleh Letnan Jenderal Nagano Yoichiro dengan ketua dari Indonesia yaitu Dr. Hajiman Widioningrat
dan 2 orang wakil, seorang yang berasal dari Indonesia yaitu R.P. Suroso, dan seorang dari Jepang yaitu Ichibangase Yoshio. Kemudian tanggal 28 Mei 1904 anggota BPUPKI oleh Jepang. Tanggal 28 Mei 1945 dilakukan pelantikan resmi anggota BPUPKI oleh Jepang. Kemudian tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI mulai melaksanakan tugas menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Dengan anggota semula berjumlah 70 orang, terdiri atas 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang yang hanya bertugas mengamati atau observer. Kemudian pada sidang kedua ditambah 6 orang anggota dari Indonesia. Total akhir 76 orang termasuk ketua dan ketua muda. Nah, tugas BPUPKI. BPUPKI itu memiliki tugas menyelidiki, mengumpulkan bahan-bahan penting mengenai ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk menetapkan dasar dan azas negara. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi, yaitu sidang BPUPKI yang resmi yang pertama tanggal 29 Mei 1945. Kemudian diadakan sidang tidak resmi yang berlangsung antara sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI ini resmi pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Agenda sidang yaitu membicarakan landasan atau dasar negara atau dasar-dasar Indonesia Merdeka, di mana selama 3 hari ini diusulkan beberapa dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo berpendapat atau mengusulkan menolak negara individualistik dan negara golongan, serta mengusulkan negara integralistik atau negara persatuan. Usulan Indonesia Merdeka dengan dasar negara 1 persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memberikan usulan dasar negara yaitu 1. Pancasila, di mana terdiri dari 5 poin, yaitu kebangsaan atau nasionalisme, musyawarah, mufakat perwakilan, keempat kesejahteraan, kelima ketuhanan yang berkebudayaan, dan juga ada mengusulkan 3 sila atau yang dikenal dengan Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokratis, ketuhanan. Kemudian ada juga mengusulkan 1 usulan dasar negara yang disebut dengan Eka Sila, yaitu gotong royong. Tanggal 1 Juni ini Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila untuk menyebut 5 azas atau 5 dasar. Istilah itu diperolehnya dari seorang teman ahli bahasa. Untuk sekedar pengetahuan, awalnya Insinyur Soekarno ingin memberikan nama dari 5 prinsip dasar negara dengan nama Pancadharma. Namun kemudian setelah dirembukan dengan temannya ahli bahasa, maka muncullah nama Pancasila yang dirasa lebih tepat untuk menamai 5 prinsip dasar ini. Nah, teman-teman, pada akhir masa sidang pertama BPUPKI ini, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang BPUPKI berikut. Sidang pertama BPUPKI selesai, maka dibentuklah oleh Ketua BPUPKI Panitia 8. Tugasnya untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Di antara sidang pertama BPUPKI dan sidang kedua BPUPKI terjadilah sidang BPUPKI yang tidak resmi, yaitu untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno, yang dihadiri sebanyak 38 orang di gedung Chuo Sang-in atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Setelah sidang tersebut, diadakan sidang kembali antara panitia 8 dengan 38 orang anggota BPUPKI yang dilaksanakan di kantor besar Jawa Hokokai dan membentuk lagi satu panitia kecil yang berjumlah 9 orang dan lebih dikenal dengan panitia 9. Bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara atau merancang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik atau Gentleman's Agreement. Setelah itu, diadakan rapat kembali oleh panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, diadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dan mencapai kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar yang dinamai Naskah Mukadimah atau Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, Jakarta atau Jakarta Charter. Teman-teman bisa baca. Oke, silakan dibaca ya teman-teman. Ini isi naskah Mukadimah atau Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Boleh di-pause dulu supaya teman-teman bisa baca. Nah, selanjutnya naskah Mukadimah atau Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ini akan ke sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan tanggal 10 Juli hingga 16 Juli 1945. Pada tanggal 14 Julinya, naskah Mukadimah atau Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ini disetujui oleh BPUPKI dan dapat dirangkum hasil sidang dari sidang kedua BPUPKI ini, yaitu 1. Dasar negara disepakati yaitu Pancasila. Bentuk negara Republik hasil kesepakatan 55 suara dari 64 yang hadir. Ketiga, wilayah Indonesia meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, Malaka. Keempat, dibentuk 3 panitia kecil, yaitu 1 panitia perancang undang-undang dengan ketua Insinyur Soekarno, kemudian panitia ekonomi dan keuangan dengan ketua Muhammad Hatta, dan panitia tanah air dengan ketua Abi Kusno Cokro Sujoso. Dalam alinea keempat terdapat rumusan negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritsu Junbi Inkai oleh Jepang yang bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Nah, singkat cerita nih teman-teman, para sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan bom atom kepada Jepang, yaitu tepatnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus, di mana dijatuhkan bom atom pertama oleh Amerika di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan pada tanggal 9 Agustus bom atom kedua oleh Amerika ke kota Nagasaki, Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Komando Tentara Jepang Jenderal Terauchi memanggil Soekarno dan Hatta ke Dalat, Saigon, Vietnam, dan saling bertemu pada tanggal 12 Agustus 1945. Kemudian Jenderal Terauchi menegaskan akan menyerahkan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Pada tanggal 15 Agustusnya 1945 nih teman-teman, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka terjadilah vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Indonesia. Golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Nah, dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno Hatta diculik golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang. Inilah yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Singkat cerita,
Singkat cerita, kembali ke Jakarta malamnya, berkumpul di rumah Laksamada Maeda Tadashi, para tokoh nasional merumuskan persiapan proklamasi dan naskah proklamasi. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya jam 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, diadakan sidang pertama PPKI, yang hasilnya adalah 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila dengan pengubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 3. Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum dibentuk MPR dan DPR. Rumusan dasar negara yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PP 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua PPKI yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil 1. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. 2. Membentuk pemerintahan daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh satu orang gubernur. Provinsi tersebut diantaranya yaitu 1. Sumatera, 2. Jawa Barat, 3. Jawa Tengah, 4. Jawa Timur, 5. Sunda Kecil, 6. Maluku, 7. Sulawesi, dan 8. Borneo. Sidang ketiga PPKI yaitu tanggal 22 Agustus 1945. Hasil 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia, 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Baiklah teman-teman, demikian. Kita lanjut ke video selanjutnya ya.